Meskipun dia berasal dari Akademi Shrek, Huo Yuhao masih sedikit ragu setelah dia melihat makhluk jiwa ini. Dia dengan cepat mencoba mengingat semua yang telah dia pelajari untuk mengenali apa itu makhluk jiwa. Ini adalah naga pemakan, yang juga dikenal sebagai naga tiran mini. Naga tiran dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara naga bumi. Tiran dragon dewasa akan tumbuh setinggi lebih dari 15 meter. Di atas budidaya 10.000 tahun, tingginya bahkan bisa mencapai lebih dari 30 meter. Mereka pasti dianggap sebagai salah satu makhluk jiwa terbesar. Serangan fisik dan pertahanan mereka juga sangat kuat, dan mereka bisa dibandingkan dengan naga raksasa sejati. Namun, tiran dragon tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Kemampuan fisik mereka yang luar biasa juga membatasi mereka dalam aspek lain. Naga pemakan di depan Huo Yuhao ini sangat mirip dengan naga tirani dalam hal penampilannya. Namun, mudah untuk membedakannya dari ukurannya. Naga pemakan juga sangat bagus dalam pertahanan, tetapi berbeda dari naga tirani dalam arti bahwa keterampilan jiwa bawaannya sangat mendominasi. Keterampilan jiwa bawaannya disebut melahap langit dan bumi. Itu pada dasarnya haus darah, ia dapat memulihkan energinya dan berevolusi dengan melahap musuhnya setelah membunuhnya. Bahkan di dunia makhluk jiwa, naga pemakan tidak terlalu populer. Itu karena mereka terlalu brutal. Di mata naga pemakan, setiap makhluk hanyalah target untuk dibunuh dan dimakan. Tidak peduli apakah seseorang adalah makhluk jiwa atau manusia, atau apakah seseorang adalah lawan yang kuat. Ia hanya akan berhenti mengamuk setelah membunuh dan mengisi perutnya. Setelah ini, ia akan memasuki tidur nyenyak. Naga pemakan tumbuh jauh lebih cepat daripada makhluk jiwa biasa. Secara umum, mereka hanya membutuhkan 1000 tahun untuk mencapai budidaya monster jiwa 10.000 tahun biasa. Namun, mereka biasanya terbunuh saat bertemu lawan yang lebih kuat karena haus darah. Selain naga pemakan, ada juga jenis makhluk jiwa lain yang mengandalkan kekuatan melahap musuhnya untuk berevolusi. Salah satu yang paling menonjol dan terkuat di antara mereka adalah Dark Demon Evil Tiger. Hanya saja harimau jahat setan hitam memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sedangkan kecerdasan naga pemakan biasanya sangat terbatas, dan ia mengandalkan nalurinya untuk membunuh. Akibatnya, Devouring Dragon dianggap lebih rendah dibandingkan Dark Demon Evil Tigers. Naga pemakan ini bisa dibilang cukup besar. Dari warna sisiknya hingga panjang ekornya, mudah untuk mengetahui bahwa itu adalah naga pemakan dengan budidaya dalam rentang 10.000 tahun. Adapun budidaya spesifiknya, kira-kira antara 10.000 dan 20.000 tahun. Pada level seperti itu, kemampuan naga pemakan agak menakutkan. Namun, naga ini tampak terhuyung ke depan saat ia maju. Sisi tubuhnya memiliki bekas luka bakar yang jelas, dan ia juga terlihat sangat panik. Terbukti, apapun yang mengejarnya pastilah sesuatu yang lebih kuat. Sinar cahaya merah yang kuat ditembakkan dari belakangnya pada saat ini. Sinar lampu merah ini sangat tebal, setidaknya lebarnya 1 meter. Kemanapun ia melewatinya, semua rintangan seketika berubah menjadi abu beterbangan. Naga pemakan jelas bisa merasakan ancaman terhadap nyawanya, dan menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, semua sisiknya berdiri tegak. Dan lapisan cahaya biru tua dilepaskan dari tubuhnya, membentuk penghalang pelindung. Sinar lampu merah datang terlalu cepat, dan juga menutupi area yang luas. Meskipun naga pemakan ini bereaksi dengan sangat cepat, ia masih menerima pukulan telak. Saat cahaya biru tua bersentuhan dengan berkas cahaya merah ini, penghalang cahaya pelindung terdistorsi dengan cepat, dan mulai bergelombang. Setelah ini, ia meledak seperti gelembung, dan sisa lampu merah menyapu punggung naga pemakan. Kepulan asap langsung membubung. Naga pemakan ini menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah sebelum melompat lagi. Kali ini, ia berbalik dan mengangkat kepalanya. Saat ia membuka mulutnya yang berdarah, ia meraung dengan marah ke langit. Tampaknya ia tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri. Dari pendiriannya terlihat jelas bahwa ia siap sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya. Bola gas berwarna biru tua langsung terbentuk di mulutnya, dan bagian tengah bola gas tersebut berwarna hitam pekat. Itu adalah keterampilan jiwa bawaannya, melahap langit dan bumi. Dalam wilayah yang luasnya 100 meter, segalanya menjadi sangat gelap, dan kekuatan melahap yang mengerikan mengubah semua kehidupan di wilayah ini menjadi abu. Energi mereka habis dimakan, tidak peduli apakah mereka cacing atau tumbuhan. Bagian terkuat dari langit dan bumi yang melahap naga pemakan ini adalah serangannya.
Hanya dengan keterampilan jiwa bawaan dan kekuatan fisiknya yang luar biasa, naga pemakan mampu mendapatkan keunggulan absolut di depan sebagian besar makhluk jiwa. Huo Yuhao merasa tidak berdaya saat ini. Saat naga pemakan ini menyerang, Huo Yuhao segera diselimuti oleh langit dan bumi pemakan, karena jaraknya hanya beberapa puluh meter. Huo Yuhao hanya merasa segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi sangat dingin, dan kekuatan aneh dengan gila-gilaan menyedot energi hidupnya. Rasanya tulang dan dagingnya akan terkoyak. Dan seluruh tubuhnya akan hancur menjadi bubuk. Tentu saja perasaan ini hanya bertahan sesaat sebelum berakhir. Imitasi Huo Yuhao dinonaktifkan, dan lapisan emas mengisolasi aura yang menakutkan dan melahap itu. Tentu saja, Huo Yuhao juga menampakkan dirinya dari keadaan tak kasat mata. Peniruannya bukanlah keterampilan serba bisa. Melawan skill efek Arya seperti itu, dia akhirnya masih harus mengungkapkan dirinya. Huo Yuhao merasa sedikit tertekan. Apa yang sedang terjadi? Aku hanya mencoba menonton pertarungan sengit ini, tapi sekarang aku terseret ke dalamnya. Saat cahaya redup menyala, Huo Yuhao menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia segera melompat ke udara dan melayang kembali seperti kepingan salju. Harapan terbesarnya adalah kedua makhluk jiwa ini tidak menyadarinya, dan akan melanjutkan pertarungan mereka. Inilah sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk menarik kembali auranya dan menekan kehadirannya. Namun, sangat disayangkan bahwa makhluk jiwa paling sensitif terhadap manusia. Saat Huo Yuhao menampakkan dirinya, jeritan tajam bergema di udara. Dia juga akhirnya melihat sosok makhluk jiwa kedua yang telah melepaskan sinar lampu merah sebelumnya. Makhluk jiwa ini memiliki penampilan yang sangat aneh. Benda itu melayang di udara, dan tampak seperti balon. Sayangnya itu bukan balon, tapi mata merah besar yang lebarnya 1 meter. Ada kumpulan garis-garis coklat di sekitar mata besar ini, dan ada 6 tentakel yang jatuh ke tanah, menopangnya di udara. Saat tentakel ini menarik perhatian, mereka meninggalkan parit busuk di sepanjang jalurnya. Dari 6 tentakel ini, 3 berwarna hijau, sedangkan 3 lainnya berwarna merah, dan terpisah dengan jelas. Saat muncul, ia sudah menatap Huo Yuhao, mata jahat. Meskipun tidak mudah mengidentifikasi naga pemakan, jauh lebih mudah mengidentifikasi makhluk jiwa ini. Itu karena itu adalah target Huo Yuhao dalam perjalanannya ke hutan ini. Namun, Huo Yuhao sedikit tertekan, karena Evile ini bukanlah makhluk jiwa bertipe spiritual murni meskipun tampaknya sudah sekuat raja yang berdaulat. Tampaknya itu merupakan campuran dari berbagai jenis. Saat dia berada di Akademi Shrek, ada pelajaran khusus yang diajarkan tentang Eviles. Tidak semua Eviles memiliki kemampuan yang sama. Ada berbagai spesies Eviles. Di antara spesies Evile, mereka yang memiliki kemampuan lebih sedikit sebenarnya lebih kuat. Ini berarti semakin sedikit keterampilan jiwa bawaan yang mereka miliki, semakin besar kemampuan mereka. Evile Tyrant King hanya memiliki satu tipe elemen spiritual. Ia bisa menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Selain itu, area yang bisa ditutupi dengan serangannya sangat menakutkan, bahkan melebihi area milik Dewa Binatang, di Tian. Saat ini, Huo Yuhao tahu bahwa Evile ini memiliki setidaknya 3 elemen berbeda dari serangan yang dilancarkannya sebelumnya dan dari warna tentakelnya. Itu adalah tipe spiritual, tipe api, dan tipe korosif. Tentakel merahnya bertipe api, sedangkan tentakel hijaunya bertipe korosif. Seiring dengan matanya yang besar dan berwarna merah menyala, terlihat jelas bahwa api adalah elemen utamanya. Evile dengan budidaya melebihi 10.000 tahun dapat dianggap sebagai Evile Tyrant. Evile Tyrant ini sangat cocok dengan namanya, namun, sayang sekali bukan itu yang dibutuhkan Huo Yuhao saat ini. Huo Yuhao membutuhkan Evile tipe spiritual murni. Ini berarti bahwa itu pastilah Evile yang memiliki bakat bawaan yang sama dengan Evile Tyrant King, atau yang sebagian besar bertipe spiritual dan memiliki tipe elemen tambahan lainnya. Yang terbaik adalah jika elemen lainnya sesedikit mungkin. Jeritan tadi dikeluarkan oleh Fiery Evil Tyrant ini. Mulutnya berada di belakang pupilnya. Saat ia menjerit, ia juga melayang ke depan lebih cepat. Yang aneh adalah naga pemakan yang hendak melawannya tadi juga berbalik dan menghadap Huo Yuhao dengan mulut terbuka lebar. Tentunya tidak. Mereka telah berubah dari musuh menjadi teman dalam waktu singkat, dan apakah mereka memperlakukanku sebagai target bersama? Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan juga turun ke tanah.
Setelah ini, dia melihat mata Fury Evil Tiran bersinar. Lingkaran pola aneh yang terdistorsi mulai menyebar darinya. Seolah-olah garis-garis coklat di sekelilingnya telah berubah menjadi ilusi. Segala sesuatu di wilayah yang berdiameter beberapa ratus meter mulai terdistorsi. Ini adalah keterampilan jiwa bawaan dari Evile, Spiritual Force Field. Siapapun yang kekuatan spiritualnya lebih lemah akan ditindas. Tergantung pada kultivasi dan kekuatan spiritual seseorang, ia akan mengalami rasa pusing, rasa tumpul, kelelahan, putus asa, lemah, dan kondisi lainnya dengan intensitas yang berbeda-beda. Ini juga merupakan salah satu skill pengendalian massa terbaik yang mampu dimiliki oleh Evilees. Ada rumor yang mengatakan bahwa medan kekuatan spiritual Kaisar Jahat dapat mencakup wilayah sepanjang 30 km. Sederhananya, dia bisa mencakup setengah dari Radiant City. Ketika tiran jahat berapi-api ini melepaskan medan kekuatan spiritualnya, naga pemakan menyerang ke arah Huo Yuhao. Saat ia membuka mulutnya lebar-lebar, seberkas cahaya hitam yang bersinar biru tua di tepinya melesat ke arah Huo Yuhao. Itu adalah langit dan bumi yang melahapnya. Tidak hanya kedua makhluk jiwa ini berdamai, tetapi mereka bahkan mencapai kesepakatan untuk menyerang Huo Yuhao bersama-sama dalam waktu sesingkat itu. Mereka juga berkoordinasi dengan cukup baik, jika itu adalah kaisar jiwa biasa. Dia tidak akan merasa nyaman menghadapi medan kekuatan spiritual tiran jahat api ini bahkan jika dia tidak sepenuhnya ditekan. Sangat disayangkan tiran jahat berapi-api ini menghadapi Huo Yuhao, mata Asura yang kekuatan spiritualnya jauh melebihi kekuatan jiwanya dan sudah mencapai standar gelar Douluo, sorot mata Huo Yuhao sangat dingin. Penampilannya yang penuh tekad tidak goyah sama sekali bahkan melawan kendali medan kekuatan spiritual tiran jahat api ini. Karena kalian berdua sedang mendekati kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Huo Yuhao tidak peduli dengan naga pemakan yang telah melepaskan langit dan bumi yang melahap ke arahnya. Dia malah fokus pada Fury Evil Tiran. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi keunguan emas. Ya, matanya telah berubah menjadi emas keunguan yang sepenuhnya transparan. Segala sesuatu di sekitar mereka tampak melambat, dan medan kekuatan spiritual Fury Evil Tiran tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ruang di sekitarnya langsung terkunci, rohani. Terkejut, Huo Yuhao berdiri diam di tempatnya dan mengucapkan setiap kata dengan jeda di antaranya. Saat dia berbicara, mata Fury Evil Tiran tampak linglung. Sedangkan Devouring Dragon terus melepaskan Devouring Heaven and Earth-nya. Namun, ia tersebar di tengah-tengah udara yang terdistorsi. Cincin cahaya keunguan emas mulai menyebar dari kepala Huo Yuhao. Lebih tepatnya, itu menyebar ke arah dua makhluk jiwa itu dalam bentuk kipas. Udara diterangi dengan warna yang sama dengan cahaya emas keunguan yang lewat, naga pemakan yang menyerang di depan tiba-tiba menjadi kaku dan langsung menjadi linglung. Tatapan matanya yang haus darah dan gila berubah menjadi diam. Setelah ini, matanya meredup, mata, hidung, mulut, dan telinganya mulai mengeluarkan darah kental berwarna putih kemerahan. Kepalanya tidak pecah karena ledakan, namun otak dan rohnya hancur akibat pengaruh kejutan spiritual yang mengerikan dari Huo Yuhao. Cahaya emas keunguan terus menyebar. Ketika mendarat di Fury Evil Tiran, matanya tiba-tiba berubah menjadi emas keunguan, dan ada ekspresi heran di dalamnya. Namun, lingkaran cahaya merah, hijau dan emas muncul dari matanya, mencoba menahan kekuatan kejutan spiritual Huo Yuhao. HMPH. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia segera menarik kembali kejutan spiritualnya sebelum memfokuskan semuanya pada Fury Evil Tiran. Tiba-tiba, semua lampu yang menahan kejutan spiritualnya hancur. Mata Fury Evil Tiran mulai bersinar terang dengan cahaya keunguan emas. Detik berikutnya, ledakan lain terjadi, dua cincin jiwa hitam muncul secara berurutan, berkedip di udara. Huo Yuhao tampaknya memiliki kekuatan isap tak kasat mata yang membimbing kedua cincin jiwa itu ke arahnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan nada mencemooh dan melambaikan tangan kanannya, menyebarkan dua cincin jiwa hitam yang diinginkan sebagian besar master jiwa. Awalnya, dia tidak ingin membunuh makhluk jiwa manapun. Demi QR, dia tidak ingin melakukan terlalu banyak dosa. Namun, kedua makhluk jiwa itu telah menyerangnya dengan sekuat tenaga segera setelah mereka menemukannya. Huo Yuhao sedih dan kesakitan karena kematian QR. Saat dia mengeluarkan kemampuannya, dia langsung membunuh lawannya. Namun, dia tidak menyangka kekuatan spiritualnya akan sekuat itu saat ini. Dia tidak beranjak dari posisinya sama sekali.
Hanya dengan menggunakan cincin jiwa pertama dari mata rohnya, dia melepaskan domain interferensi spiritual dan kejutan spiritualnya untuk membunuh dua makhluk jiwa yang dianggap sebagai makhluk jiwa 10.000 tahun terkuat yang pernah ada. Standar apa yang telah dicapai kekuatan spiritualku? Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak terlalu senang saat ini hanya karena pengembangan spiritualnya sangat kuat. Kekuatan-kekuatan spiritualnya juga membantu meningkatkan kemampuannya secara keseluruhan ke standar yang dia sendiri juga tidak yakin. Ini juga berarti mendapatkan cincin jiwa ketujuh akan jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Pastinya tidak mudah menemukan cincin jiwa yang cocok menjadi cincin jiwa ketujuhnya. Pengembangan rohaninya terlalu kuat. Jika dia hanya menemukan cincin jiwa untuk menjadi sage jiwa, itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan. Haruskah aku benar-benar mengambil tindakan terhadap Evil Tiran yang berusia 100.000 tahun? Namun, bisakah aku melawan Evil Tiran yang berkultivasi seperti itu? Oh. Saat Huo Yuhao sedang merenung, dia tiba-tiba merasakan jejak aura spiritual yang aneh muncul di depannya. Setelah itu, dia langsung berbalik dan menghilang. Aura spiritual ini berasal dari Fiery Evil Tyrant yang baru saja dia bunuh. Saat sosoknya melintas, Huo Yuhao segera sampai ke posisi di mana Fiery Evil Tyrant hancur berkeping-keping. Dia melihat entitas kristal berbentuk berlian di tanah. Entitas kristal ini berwarna merah tua, dan terdapat pola bunga kehijauan di atasnya. Apa ini? Apakah ini inti kristal dari Fiery Evil Tyrant ini? Aura spiritual yang dikeluarkannya sepertinya berasal dari sini. Jangan bilang kalau ini adalah semangatnya. Eviles berasal dari benua matahari bulan. Akibatnya, Akademi Shrek tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Paling banyak, hanya beberapa Evile biasa dengan budidaya ratusan tahun atau ribuan tahun yang terbunuh dan dicatat di Akademi. Tidak ada informasi apapun tentang Evile Tyrants yang berumur 10.000 tahun. Huo Yuhao berjongkok dan mengambil entitas kristal itu. Dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan segera menemukan bahwa ada sisa-sisa kekuatan spiritual di entitas kristal ini. Dia segera mendapat pencerahan. Sepertinya roh Eviles akan diperkuat ketika mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu sebelum membentuk kristal seperti itu. Setelah ini, asal-muasal spiritual dari Eviles ini akan disembunyikan di dalam kristal tersebut, meskipun dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar untuk membunuh Evile Tyrant sebelumnya, sedikit pun rohnya di dalam kristal ini masih berhasil melarikan diri. Eviles memang memiliki kemampuan spiritual khusus. Bahkan Fiery Evil Tyrant yang bukan tipe spiritual murni bisa melarikan diri dengan sedikit pun rohnya jika dibunuh. Apakah rohnya yang melarikan diri mempunyai ingatan? Apakah ia mampu menggambar Evile Tyrant King? Saya kira tidak demikian. Sebagai penguasa hutan iblis jahat ini, eksistensi macam apa kaisar jahat itu? Akankah dia secara pribadi menunjukkan dirinya hanya karena seseorang dari spesiesnya terbunuh? Jika ya, dia pasti terlalu bosan. Terlebih lagi, Permaisuri Es dan saudara Skydream pernah berkata bahwa Raja Tiran Mata Jahat ini akan menghadapi hambatan ke-8-nya. Sulit untuk mengatakan apakah dia mampu menembus kemacetan ini. Jika dia tidak bisa, dia akan mati. Tentu saja, dia tidak akan punya waktu untuk diganggu dengan hal sepele seperti ini. Selama Evile Tyrant King tidak muncul, Huo Yuhao percaya diri dalam menghadapi segala bentuk krisis. Eviles mahir dalam kekuatan spiritual, begitu pula dia. Evile yang tidak memiliki budidaya setidaknya 100.000 tahun sepertinya tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya. Adapun mereka yang telah melampaui budidaya 100.000 tahun, Huo Yuhao yakin bisa melarikan diri dari mereka. Tentu saja, dia tidak akan menunggu di sini dengan bodohnya. Bagaimana jika Evile yang berusia 100.000 tahun benar-benar muncul? Setelah merenung sejenak, dia melayang menuju perimeter wilayah inti hutan iblis jahat ini. Dia memiliki perasaan halus bahwa Fiery Evil Tyrant yang baru saja dia bunuh akan memberinya masalah. Firasat ini sangat jelas dan kuat. Itu berasal dari tengkorak takdir yang dia peroleh dari singa emas bermata 3. Ketika dia memusatkan pikirannya pada tengkorak ini, Huo Yuhao dapat merasakan bahwa benang yang tak terhitung jumlahnya sepertinya terlepas dari kepalanya, dan setiap benang sepertinya terhubung dengan takdir yang pasti akan terjadi. Mereka memberinya petunjuk, berkat takdir membantunya mengantarkan rejeki dan terhindar dari malapetaka.
Huo Yuhao curiga Wang QR telah meramalkan bahwa dia akan mendapat masalah besar sebelum dia pergi ke Sunrise City untuk menemukannya. Dengan pergi ke sana untuk menemukannya, dia akan menghadapi bencana karena dia. Namun, dia tetap melanjutkan tanpa ragu-ragu dan mengorbankan dirinya sendiri. Ada alasan sederhana mengapa Huo Yuhao berlari keluar hutan iblis jahat ini adalah wilayah mata jahat. Dia semakin aman jika dia semakin jauh dari wilayah inti. Dia harus menunggu sampai perasaannya menghilang sebelum dia memasuki wilayah inti lagi. Saat dia melarikan diri, Huo Yuhao terus berpikir. Setelah dia menyelesaikan kultivasinya dan pindah, pikirannya masih dipenuhi dengan Wang QR dan Wang Dong'er. Dia tidak memikirkan keadaan pikirannya saat ini. Namun, dia sudah tenang setelah pertarungan tadi dan untuk sementara terbebas dari kesedihannya, sangatlah penting baginya untuk berpikir. Ketika dia tenang, dia mulai merasakan kondisinya saat ini, dia menemukan bahwa lautan rohaninya telah mengalami transformasi. Itu masih merupakan lautan spiritual, tetapi sekarang ada pulau tambahan di dalamnya. Itu adalah pulau yang indah dan megah. Pulau ini sangat besar, dan merupakan pusat lautan spiritualnya. Permaisuri es, permaisuri salju, dan Skydream Iceworm semuanya ada di pulau ini. Ada paviliun, teras, dan halaman di pulau ini. Sepertinya sebuah rumah besar milik keluarga bangsawan, ketika Huo Yuhao melihat lebih dekat, dia tercengang. Itu karena bangunan di pulau ini sebenarnya adalah rumah adipati, ini adalah refleksi spiritual, ini adalah refleksi spiritual yang muncul di lautan spiritualnya setelah kekuatan spiritualnya terwujud. Refleksi spiritual terjadi ketika hal paling mendasar dalam hatinya direfleksikan pada suatu keadaan tertentu. Huo Yuhao baru saja mencapai level ini dan belum tahu bagaimana menyesuaikan refleksi spiritualnya. Namun, dia secara halus dapat merasakan bahwa pertumbuhan refleksi spiritualnya akan menentukan arah kemampuannya di masa depan. Dia masih harus memikirkan semuanya sendiri. Saat dia mencapai level ini, Huo Yuhao pada dasarnya pasti akan menjadi gelar Douluo dan bahkan Douluo transenden di masa depan. Begitu dia mendapatkan cincin jiwa ketujuh, batasan Ultimate Ice pada dirinya tidak akan ada lagi, dan kecepatan kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Huo Yuhao baru berusia 18 tahun saat ini. Dengan kondisinya saat ini, dia bisa memiliki 9 cincin paling lama dalam 10 tahun. Dia bisa menjadi judul Douluo bercincin 9 dengan jiwa bela diri pamungkas. Dia akan menjadi sangat kuat saat itu. Apalagi dia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri es tertinggi. Namun tetap tidak bisa dibandingkan dengan mata rohnya, yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. QR, keterampilan jiwa apa yang kamu berikan padaku saat kamu menyatu denganku? Segala sesuatu yang ditinggalkan Wang QR untuk Huo Yuhao ada di tubuhnya, termasuk tulang jiwa dan cincin jiwanya. Wang QR telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia memiliki kemampuan monster jiwa berusia 100.000 tahun meskipun dia tidak setua itu, karena dia adalah Kaisar Beast. Dia akan memberi Huo Yuhao 2 keterampilan jiwa dari tulang dan cincin jiwanya. Saat Huo Yuhao mencoba merasakan kemampuan yang datang dengan cincin jiwa keenamnya, gelombang emosi yang aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Itu adalah emosi negatif, penuh dengan kebencian, kemarahan, dan keinginan untuk membunuh. Saat pertama kali muncul ke permukaan, Huo Yuhao langsung merasa seperti akan menjadi gila. Hembusan dingin langsung dilepaskan dari tengkorak takdirnya, dan meresap ke dalam lautan spiritualnya. Mereka dengan cepat menekan perasaan maniknya, dan dia juga berhenti bergerak. Ada sesuatu yang salah dengan lingkungannya, pemandangannya masih sama, tapi dia bisa merasakan dengan jelas ada sesuatu yang tidak beres. Itu masih hutan iblis jahat. Tapi Huo Yuhao merasa seolah-olah dia berada di dunia lain sekarang. Rasanya seperti dia dipaksa keluar dari dunia normal oleh suatu kekuatan aneh. Ini, negeri impian spiritual. Kemampuan spiritual tipe domain, Huo Yuhao tercengang. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini yang berada di alam material konkret. Emosi masih mengalir ke dalam hatinya, dan menyebabkan dia memasuki semacam alam impian spiritual. Kekuatan spiritual lawannya tidak diragukan lagi sangat kuat. Apakah dia sungguh malang? Apakah dia benar-benar menarik perhatian Evil Tiran King? Jika itu benar-benar terjadi, dia akan mati tanpa ada kesempatan. Saat dia memfokuskan pandangannya, seluruh auranya berubah. Kekuatan spiritual yang sangat besar langsung mengalir keluar dari tubuhnya dan melalui kepalanya,
seperti air yang mengalir. 6 cincin jiwa dari mata rohnya berputar di sekeliling tubuhnya saat bersinar terang, terutama cincin jiwa emas mawar yang terakhir, yang sangat menyilaukan. Lingkaran cahaya yang terdistorsi juga mulai menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Ketika cahaya dari tubuhnya bersentuhan dengan udara dari dunia luar, Huo Yuhao tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah membuka tirai, membuka jendela, dan memasuki dunia lain. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi ilusi, dan mulai beriak. Setelah ini, mereka berubah menjadi proyeksi makhluk jiwa kuat yang tak terhitung jumlahnya yang melompat ke arahnya dengan gila-gilaan. Huo Yuhao tidak tergerak, dan hanya berdiri di tempatnya. Dia menutup matanya dan menekankan tangan kanannya ke dahinya. Setelah ini, dia dengan dingin berteriak, "Spiritual!" Terkejut, nada kata kedua terdengar lebih suram dan kasar. Pada setiap kata, auranya melonjak lebih tinggi, menyebut nama keterampilan jiwanya adalah kemampuan yang ditemukan Huo Yuhao ketika dia berkultivasi secara tertutup di kota Sunrise. Dia menggabungkan mantra dan mantra yang diberikan Electrolus kepadanya dengan keterampilan jiwanya, dan menggunakan mantra tersebut untuk meningkatkan kekuatan keterampilan jiwanya. Dia awalnya tidak berhasil dalam penelitiannya terhadap kemampuan ini. Hanya ketika kekuatan spiritualnya mencapai peningkatan kualitatif dan mencapai ranah material konkret barulah dia berhasil mencapai targetnya dalam upaya pertamanya menggunakan kemampuan ini. Nama-nama keterampilan jiwanya telah menjadi mantra. Meskipun saat ini hanya terbatas pada kejutan spiritualnya saja, namun hal itu masih sangat bermanfaat baginya. Cahaya keunguan emas mulai menyebar dari dahi Huo Yuhao. Itu tampak seperti riak di kolam kenyataan. Kemanapun riak-riak ini lewat, proyeksi-proyeksi yang terdistorsi itu semuanya hancur seperti cermin yang pecah. Bagus, sangat bagus. Manusia yang menarik. Pantas saja Anda berani masuk ke wilayah saya. Jadi ternyata kamu mahir dalam kemampuan spiritual. Sepertinya Anda di sini khusus untuk memburu spesies saya. Sayang sekali kamu dikutuk hari ini, meskipun kamu adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, segala sesuatu di sekitarnya menjadi normal kembali. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk melihat ke arah mana suara itu berasal. Dia berbalik. Ketika dia melihat pemilik suara itu, dia meluruskan pandangannya, dan ekspresinya langsung menjadi serius. Itu adalah Evile yang aneh namun kuat. Hanya dari warnanya saja, terlihat jelas bahwa ia jauh lebih arogan daripada Fiery Evil Tiran sebelumnya. Tubuh Evile ini, atau lebih tepatnya matanya yang besar, berwarna putih keperakan, ukurannya bahkan lebih mengerikan. Lebarnya lebih dari 3 meter. Fiery Evil Tiran sebelumnya tampak seperti anak kecil di depannya. Huo Yuhao bahkan lebih terkejut lagi karena Evile ini memiliki 16 tentakel yang terkulai. Jumlah tentakel juga merupakan cara semi pasti untuk menentukan kekuatan Evile. Semakin banyak tentakel yang dimiliki Evile, semakin kuat pula dia. Fiery Evil Tiran sebelumnya hanya memiliki 6 tentakel, tapi serangannya sudah sangat kuat. Jika Huo Yuhao tidak menggunakan kejutan spiritualnya untuk menghancurkannya, dia akan merasa sangat sulit untuk menahan serangan tipe api khusus. Fiery Gaze, namun, Evile ini sebenarnya memiliki 16 tentakel, dan semuanya berwarna putih keperakan, sama seperti tubuhnya. Ini juga berarti Evile ini hanya memiliki satu elemen, atau mungkin 2 elemen. Itu pastinya adalah makhluk jiwa tipe spiritual. Adapun apakah itu memiliki elemen kedua, Huo Yuhao belum tahu. Dari keterampilan jiwa tipe spiritual yang telah dikeluarkannya sebelumnya, kemungkinan besar itu berasal dari garis keturunan yang sama dengan Kaisar Jahat. Evile dari garis keturunan ini murni berelemen spiritual, dan mereka mempunyai status yang sangat tinggi di antara Evile sebagai yang paling mulia. Selain itu, kemampuan mereka sangat kuat. Huo Yuhao beruntung, 100.000 tahun. Apakah ini Evile Tiran yang berumur 100.000 tahun? Huo Yuhao memutar ujung bibirnya. Bukankah aku terlalu beruntung? Saya mendapatkan apapun yang saya inginkan. Hanya saja aku harus bisa menangani hidangan yang disuguhkan kepadaku ini. Dan sepertinya itu tidak akan semudah itu. Kita hanya akan mengetahui siapa yang mati dan siapa yang hidup setelah bertarung. Meskipun ini adalah sebuah krisis, ini juga merupakan sebuah peluang. Jika ini adalah Evile berusia 100.000 tahun dengan tipe berbeda, Huo Yuhao mungkin baru saja melarikan diri. Dia tidak cukup terampil untuk melawan monster jiwa berusia 100.000 tahun saat ini.
Namun, segalanya menjadi berbeda jika Evile ini benar-benar Evile bertipe spiritual murni. Kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan lawannya, tapi dia percaya diri dalam menghadapi Evile yang berumur 100.000 tahun, mengingat budidaya spiritualnya. Terlebih lagi, dia bahkan mewarisi kemampuan kaisar binatang milik Wang Qiuer. Sampai batas tertentu, dia memiliki sebagian dari kemampuan kaisar binatang, meskipun dia adalah manusia, Huo Yuhao secara alami tidak akan tinggal diam dan mengobrol dengan lawan yang kuat. Saat dia berbicara, dia sudah mulai bergerak. Dia tahu pentingnya memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya, putih, ungu, hitam, 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 emas mawar. 6 cincin jiwa muncul secara berurutan. Ketika Evile Tiran yang berumur 100.000 tahun ini melihat cincin jiwa emas mawarnya, pupil matanya sedikit menyusut, sama seperti bagaimana manusia mengenal makhluk jiwa. Evile Tiran yang berumur 100.000 tahun ini secara alami memahami master jiwa manusia, mengingat budidayanya, keberuntungan Huo Yuhao terlalu bagus. Fiery Evil Tiran yang dia bunuh sebelumnya adalah selir Evile Tiran ini. Serpihan roh yang dibawa oleh Fiery Evil Tiran mungkin tidak cukup untuk membangkitkannya kembali, tapi itu cukup untuk memberitahu Evile Tiran ini tentang lokasi Huo Yuhao. Karena selirnya terbunuh, Evile Tiran ini tentu saja sangat marah. Dia segera mengejar Huo Yuhao. Yang juga merupakan alasan mengapa Huo Yuhao merasakan perasaan tertekan dan tidak menyenangkan di hatinya. Saat cincin jiwanya naik, mata Huo Yuhao bersinar, dan cincin jiwa pertamanya bersinar dengan cahaya putih. Matanya segera berubah menjadi emas keunguan, dan 2 garis cahaya emas keunguan memancar ke arah Evile Tiran. Setelah kekuatan spiritualnya mengalami peningkatan kualitatif, Huo Yuhao mampu memanipulasi kejutan spiritualnya dan menjadikannya tipe domain atau searah. 2 garis cahaya emas keunguan langsung melesat ke depan beberapa ratus meter dan mendarat di Evile Tiran. Pupil mata Evile Tiran ini melebar, dan lingkaran pola cahaya perak mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Sebagai monster jiwa tipe spiritual peringkat atas, ia jelas menyadari bahwa keterampilan jiwa tipe spiritual yang kuat tidak dapat dihindari, sehingga ia bahkan tidak repot-repot menghindar. Sama seperti Huo Yuhao yang percaya diri dengan kekuatan spiritualnya sendiri, ia tidak takut menghadapi kaisar jiwa, mengingat budidayanya. Meskipun ia dapat mengatakan bahwa Huo Yuhao sedikit aneh, dan ia mampu melepaskan diri dari kendali spiritualnya, ia tetap tidak menganggap tinggi Huo Yuhao. 2 garis cahaya keunguan emas berhenti di udara saat bertabrakan dengan cincin pola cahaya perak, segera menciptakan gelombang energi yang melonjak. Huo Yuhao dan Evile Tiran ini berada di ujung badai spiritual yang meletus di antara mereka berdua. Karena Huo Yuhao adalah orang yang memulai serangan, badai spiritual ini lebih terkonsentrasi di sekitar Evile Tiran. Daya rusaknya badai spiritual ini berbeda dengan kemampuan merusak kekuatan jiwa. Saat mengamuk, suasana antara Huo Yuhao dan Evile Tiran berubah secara drastis, dan segalanya tampak menjadi tidak nyata. Semua tanaman di wilayah tersebut mulai layu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka tidak dihancurkan secara langsung. Namun struktur internal mereka kacau karena pengaruh kekuatan spiritual yang saling bertabrakan, dan integritas biologis mereka terpengaruh. Undulasi perak mulai menjadi lebih kuat. Mereka mulai berdengung, dan serangkaian ledakan spiritual yang mengerikan terjadi. Kekuatan ledakan yang mengintimidasi dilepaskan ke arah yang acak. Tanaman yang layu hancur berantakan dan berserakan di mana-mana. Huo Yuhao menggeliat seperti daun layu dan terlempar ke belakang saat dia menderita gelombang kejut dari ledakan tersebut. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi cahaya redup melintas di matanya. Dia menutup matanya saat cincin jiwa ketiga dan keempatnya bersinar secara berurutan. Kepala kerangka berwarna putih muncul di atas Evile Tiran. Bahkan dengan kemampuannya, ia masih terpengaruh oleh environment Huo Yuhao bahkan ketika ia melawan kekuatan spiritualnya.